kecerdasan dari pengelola DKI untuk mengatasi banjir dengan membuat air mengalir dari darat ke laut. Bukan sebaliknya, air yang tumpah dari langit dimasukkan ke dalam bumi. Bagaimana caranya? Karena DKI, space penyerapan airnya kan tidak banyak. Jadi tidak mungkin solusi itu dilakukan. Hanya orang yang kurang cerdas saja yang mengatakan bahwa air bisa dimasukkan ke dalam bumi, sementara space untuk penyerapan air ke dalam buminya tidak cukup. Dan penyerapan air dari langit ke darat tidak mungkin secepat air yang turun demikian besar dari langit ke darat. Sehingga biar bagaimanapun penyerapan air diharapkan untuk bisa mengatasi banjir, maka tidak akan pernah bisa mengatasi banjir itu sendiri. Kenapa? Karena penyerapan air dari tanah dengan curah hujan yang begitu deras tidak sebanding. Maka yang kami ingin sampaikan adalah belajar lebih baik lagi bagaimana mengelola banjir. Jangan cuma dinarasikan saja. Ya, bagaimana mau menjadi pemimpin yang lebih besar lagi, lebih tinggi lagi? Kalau untuk mengatasi banjir saja harus pakai narasi, negosiasi, dan komunikasi dengan air. Tentu tidak mungkin. Untuk itu, sebaiknya jangan banyak bicara, tapi banyak kerja. Tahu bahwa di media sosial Anda sering jadi olok-olok karena rekam jejak Anda. Anda kan selalu bilang, lihat rekam jejak aja. Dan kemudian di media sosial rekam jejak Anda yang ditampilkan itu yang buruk-buruk. Saya mulai dari sumur resapan. Dulu Anda bilang bahwa ini akan merupakan solusi untuk mengurangi banjir di Jakarta. Tapi kemudian yang muncul ke permukaan kan sumur-sumur resapan yang hancur lebur, berantakan, dan merusak jalanan. Dan itu menjadi bahan tertawaan. Bagaimana Anda menjelaskan soal sumur resapan yang Anda anggap sebagai solusi mengatasi banjir Jakarta ini? Sumur resapan adalah solusi, itu adalah masa depan. Dan konsep Sponge City adalah konsep yang sekarang diadopsi di semua kota-kota besar dunia. This is the future. Jadi, kita bangun di Jakarta ini sumur resapan dan harus diteruskan nih program sumur resapan ini. Saya bersyukur program ini sekarang akan diteruskan. Kenapa sumur resapan ini merupakan solusi? Bahkan saya dengar di IKN ini akan digunakan juga konsep sumur resapan ini. Jadi Jakarta itu adalah kota yang penuh dengan cekungan-cekungan, Bang. Karena itu kita punya banyak tempat yang dulunya rawa. Rawa bebek, rawa belong, rawa mangun. Itu semuanya adalah rawa-rawa, tempat yang rendah. Saya beri ilustrasi aja. Di ITC Fatmawati dengan Jalan Fatmawati itu turun ke bawah, jalan raya, itu turun ke bawah bisa sampai 1,5 meter jalannya. Nah, ketika terjadi hujan, tempat-tempat yang cekung ini, selama ini pakainya parit pengantar air. Jadi antarkan airnya dipompa. Yang terjadi adalah genangannya lama sekali, baru dia turun. Kenapa? Karena harus ditarik ke tempat yang lebih tinggi. Nah, di tempat-tempat seperti itu, dibangunlah sumur resapan, sehingga dia turun. Dan terbukti, itu mempercepat surutnya air pada saat hujan deras di tempat yang rendah. Di tempat-tempat itu sudah dibangun. Ada dibangun 27.000. Waktu itu yang pertama kali. 27.000 lubang dibangun sumur resapan. Di tempat-tempat itu terbukti air menjadi surut cepat. Bisa ditanyakan kepada warga di sana. Oke, itu satu. Berarti ada solusinya. Yang kedua, apakah sempurna? Tidak, Bang. Apa tidak sempurna? Sebagian pelaksanaan kontraktor itu ada yang dikerjakan dengan rapi, ada yang tidak rapi. Ini kelihatan di lapangan ya. Kita bangun 27.000, ya kalau ketemu ada 50 yang bermasalah sangat mungkin. Nah, 50 inilah yang difoto, 50 inilah yang kira-kira ya, yang digandakan dan diramaikan. Tapi program secara umumnya itu berhasil. Ini bukan kata saya, kata warga juga yang di situ. Sudah rakyat memberi kesempatan kepada pemerintahan baru yang sekarang sedang bertugas. Selama 1 tahun kita beri waktu, kita tidak langsung menghakimi. Itulah etika berdemokrasi, bahwa pemerintah baru dikasih kesempatan untuk bekerja. Nah, kalau 5 tahun itu 100%, maka 1 tahun itu adalah 20%. Pertanyaannya sederhana. Setelah berjalan 20% ini, apakah janji-janji besar itu paling tidak terasa sudah 20% di lapangan? Janji soal jutaan lapangan kerja, jutaan rumah rakyat, ratusan fakultas kedokteran baru,
Apakah sudah mulai kelihatan bentuknya di kabupaten, di nagari, di pasar, di rumah-rumah warga? Ini bukan pertanyaan sinis. Ini adalah pertanyaan wajar dari rakyat kepada pemerintah. Negara tidak boleh sibuk mengejar seremoni dan proyek-proyek yang berbiaya besar, tapi manfaatnya belum tentu dirasakan oleh rakyat. Apalagi kalau menimbulkan beban hutang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat, padahal manfaat proyeknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil. Kita ingat pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung, yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke, yang merasakan inilah contohnya. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dani. Ya, ini sangat hebat dan luar biasa. Bagaimana kalau kita melihat tentang Anies Baswedan yang betul-betul membuat kita semakin yakin bahwa ada harapan di masa depan ya. Kali ini Anies Baswedan terus membangun kekuatannya, membangun jalannya ya. Salah satunya adalah membentuk partai politik, yaitu Gerakan Rakyat, yang kemudian ini sudah terbentuk namun masih dalam memenuhi syarat sebagai partai politik ya, untuk didaftarkan ke Kemenkumham, teman-teman. Dan ini membuat kita semakin yakin bahwa keseriusan Anies ini ya semakin nyata untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2029 ya. Konsistennya Anies dalam membuat partai ini diiringi dengan relawan-relawan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita melihat apakah kemudian Anies Baswedan akan menjadi atau menang di Pilpres, ya bisa jadi, teman-teman. Kenapa? Karena sampai detik ini Anies ini satu-satunya tokoh oposisi yang bisa mengalahkan Prabowo. Tokoh oposisi ya satu-satunya yang bisa bahkan mendekati elektabilitasnya Prabowo Subianto. Artinya bahwa Anies Baswedan ini berpotensi ya mengikuti kontestasi Pilpres dan mengalahkan Prabowo sebagai petahana. Ya. Dalam dunia politik ya semua itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi, teman. Ya, namanya juga demokrasi ya, siapapun bisa ikut. Nah, bagaimana mereka yang kemudian khawatir dan takut Anies menjadi presiden itu adalah para pembenci Anies ya. Pastinya mereka khawatir. Namun para pendukung Anies tentunya ini adalah sebuah langkah yang sangat luar biasa. Kemudian Anies Baswedan saat ini bagaimana beliau terus membangun sesuatu yang nyata bagi masyarakat ya, dengan aksi bersama yang beliau kerjakan. Aksi bersama ini adalah sebuah organisasi sosial membantu masyarakat dalam membuat jembatan dan sebagainya. Inilah bentuk tanggung jawab Anies sebagai tokoh yang luar biasa, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.